Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam moderasi. Dewan juri ingkang kawula hormati, teman-teman panitia yang semangat yang berapi-api, perkenankanlah saya, Bu Nurdiana dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo untuk mempresentasikan sebuah karya ilmiah saya hasil dari saya melakukan KKN Kolaborasi Nusantara Moderasi Beragama tahun 2022 di Tanah Papua. Karya ilmiah yang akan saya presentasikan berjudul Pelatihan Public Speaking bagi peserta didik SMA Yapis Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura untuk meningkatkan kualitas komunikasi dalam membentuk agen moderasi beragama di masyarakat. Hal yang melatar belakangi adanya penelitian ini adalah dari hasil observasi yang kami lakukan, kami mendengar keresahan-keresahan di pemuda-pemuda kampung Nimbokrang bahwa sulitnya membangun interaksi dalam membangun komunikasi di tengah-tengah keberagaman masyarakat di lingkungan tempat mereka tinggal. Kondisi sulitnya berkomunikasi karena suatu hambatan dalam mengungkapkan suatu hal lewat bahasa atau kata-kata atau yang biasa kita sebut dengan hambatan simantik. Dalam implikasi moderasi beragama, kemampuan berkomunikasi dalam membangun interaksi yang baik di tengah-tengah masyarakat, apalagi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda pemahaman dan berbeda keyakinan dengan kita. Sehingga kita dapat menyerukan ajakan kebaikan kepada mereka untuk mengajak mengimplementasikan sikap moderat dan juga toleransi di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Dari keresahan yang ada, kami mengambil solusi untuk menyelenggarakan pelatihan public speaking di SMA Yapis Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura untuk meningkatkan skill komunikasi dan juga menciptakan agen komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Selain itu, ketika seseorang memiliki skill komunikasi yang tinggi, maka akan meminimalisir terjadinya perpecahan ketika mereka sedang melakukan komunikasi dengan teman-teman atau masyarakat yang lain. Pada penelitian ini, saya menggunakan sebuah pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development, yakni sebuah pendekatan pada pengembangan masyarakat dalam sebuah tatanan sosial yang mana masyarakat akan mengenali kekuatan besar atau potensi dan juga aset yang mereka miliki untuk kemudian nanti dikembangkan dan juga dimanfaatkan. Dan di sini saya menemukan aset yang luar biasa sekali yang ketika nantinya bisa dikembangkan akan membawa perubahan besar dalam tatanan sosial masyarakat, yakni generasi muda, pemuda-pemudi kampung Nimbokrang. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Kita ketahui bersama bahwa SMA Yapis Nimbokrang terdiri dari berbagai macam latar belakang peserta didik. Perbedaan mulai dari suku, ras, bahkan agama menyatu membaur menjadi satu di sana. Maka dari itu, pelatihan ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana cara berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda paham dengan kita. Dalam pelatihan ini, yang pertama ada target pencapaian peserta didik. Sejumlah 60 peserta didik telah mengikuti pelatihan public speaking dari total keseluruhan 90 peserta didik kelas 12 SMA Yapis Nimbokrang. Dan yang kedua yakni tentang ketercapaian tujuan. Ketercapaian tujuan ini kami bisa menganalisis bahwa kemampuan peserta didik dalam mengontrol diri ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang baru atau orang-orang yang berbeda kepahaman dengan mereka. Yang kedua, tentang membangun rasa percaya diri ketika mereka harus berhadapan atau berbicara di depan umum. Poin ketiga, yakni ketercapaian kemampuan peserta didik setelah mengikuti pelatihan public speaking, yakni munculnya kepercayaan diri dari diri mereka ketika harus berbicara di depan umum, dan juga bagaimana mengontrol diri ketika mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka, dan juga penguasaan teknik adlib speaking, yakni mengolah kata atau improvisasi kata tanpa teks. Dan outcome yang kita peroleh berhasilnya salah satu peserta didik dalam menyampaikan puisi yang bertajuk moderasi beragama berjudul Deru Seruan Jiwa Jayapura. Yang terakhir yakni kesimpulan. Ya, pelatihan ini diselenggarakan untuk mewujudkan perdamaian di tengah-tengah masyarakat yang heterogen di tanah Papua. Ketika kita memberikan sasaran pelatihan ini kepada generasi-generasi muda di kampung Nimbokrang dalam mewujudkan agen komunikator moderasi beragama dalam menyampaikan pesan-pesan yang bersifat moderat dan juga toleransi untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, melalui pelatihan ini kami juga membekali pemahaman mereka tentang apa itu moderasi beragama dan bagaimana teknik public speaking, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi dunia luar, terutama ketika mereka nanti setelah lulus dari sekolah.
Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam moderasi.